kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami menyerahkan Tuhan yang terus melindungi dan memimpin, sehingga semua yang kami persembahkan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk malam hari ini kami masih ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan ada satu bagian Alkitab yang menyebutkan bahwa ada 6 perkara, bahkan 7 perkara yang dibenci Tuhan. Akan kita teliti satu persatu dalam setiap doa malam kita. Kita sudah menelitinya sampai 3 poin. Ini yang keempat sepertinya. Ya. Coba nanti kita hitung. Nah, kita baca dulu Amsal pasal 6 ayat 16. Firman Tuhan berkata, ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan maaf, ini masih terjemahan, saya baca yang terjemahan baru saja. Ya, terjemahan baru. Saya ulangi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Nah, sampai di situ dulu. Saya membaca sampai ayat 18 bagian A. Jadi kemarin yang kita sudah teliti satu persatu, yaitu mata sombong, ya, sudah kita cermati dan kita renungkan, kita cermati, kita renungkan. Kemudian yang kedua, lidah dusta. Dan yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, sekarang yang keempat ini, saudara ya. Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Ini yang menjadi judul renungan kita. Hati yang membuat rencana jahat. Nah, ini sebetulnya yang dimaksudkan apa? Ini dibenci Tuhan. Bahkan dikatakan ini semuanya ini tadi, 7 hal yang disebutkan ini merupakan kekejian di hati Tuhan. Wah, ini kekejian di hati Tuhan. Karena itu ini kita renungkan supaya kita dalam kehidupan ini memiliki kunci kemenangan hidup, yaitu kalau kita menjauhi hal-hal yang dibenci Tuhan atau yang merupakan kekejian bagi hatinya, kan begitu. Ya. Nah, saya mengamati dalam terjemahan-terjemahan yang lain, itu semuanya sama ditulis hati yang membuat rencana-rencana jahat. Tapi dalam terjemahan lama itu disebutkan hati yang mengadakan tipu daya. Jadi agak berbeda terjemahannya. Hati yang mengadakan tipu daya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu ati kang ngrantam-ngrantam piolo. Kalau ini kalau diterjemahkan juga sama sih. Ati itu hati, ngrantam itu merencanakan, ngrantam-ngrantam, piolo itu kejahatan. Nah, tapi beda lagi dengan yang dalam bahasa Indonesia masa kini. Alkitab bahasa Indonesia versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana dituliskan otak yang merencanakan hal-hal jahat. Beda ya. Jadi di sini menyangkut otak. Nah, memang kalau kita merenungkan, hati itu tidak dapat dipisahkan dari pikiran. Pikiran selalu menggunakan otak. Ya. Nah, hati selalu ada hubungannya dengan pikiran. Dan semuanya itu ada di dalam. Itu saudara ya. Di dalam manusia, tidak kelihatan. Jadi kalau komputer ini disebut perangkat lunak.
Hati dan pikiran itu kan bisa berangkat lunak, bisa berangkat keras. Jadi kalau kita membedah, katakanlah misalnya kita menyembelih kambing gitu ya, lalu membedah perutnya, kemudian kita mengambil hatinya untuk dibuat sambal goreng itu toh. Nah, itu perangkat keras itu namanya. Jadi apa namanya, hal-hal yang konkret bisa dilihat oleh mata, itu perangkat keras ya. Atau nanti kalau kepalanya dibuka, kemudian kepala kambing diambil otaknya, kadang-kadang ada yang dimasak tuh itu otaknya, ada banyak orang yang suka makan otak kambing itu perangkat keras itu. Mirip kalau komputer itu ya bendanya itu apa namanya, cengkorongannya itu dan seluruh perangkat yang nampak oleh mata itu namanya perangkat keras. Nah, tapi kalau konten-konten yang ada di dalamnya itu kan perangkat lunak. Jadi tidak kelihatan. Nah, gitu. Nah, demikian juga dengan manusia, hati dan pikiran terutama. Yang paling gampang dibedakan itu pikiran. Perangkat kerasnya otak. Tapi kalau pikiran itu kan nggak kelihatan. Nah, itu loh. Jadi pikiran itu sebuah cara menggunakan otak supaya berfungsi untuk berpikir. Nah, itu perangkat lunak. Nah, yang dibicarakan di sini ini perangkat lunaknya itu, gitu saudara ya. Ini kalau diumpamakan komputer gitu ya. Hati dan pikiran itu tidak dapat dipisahkan, karena tadi di terjemahan bahasa Indonesia masa kini juga otak yang merencanakan hal-hal jahat. Itu kalau bicara masalah otak itu ada hubungannya dengan pikiran saudara ya. Lalu ada hubungannya dengan hati. Jadi semua yang tidak kelihatan dalam diri manusia. Tapi saudara, segala yang tidak kelihatan itu mempengaruhi yang kelihatan. Jadi kan prosesnya begini. Manusia itu melakukan sebuah tindakan itu atas perintah dari yang tidak kelihatan itu. Saya memberikan contoh ya. Jadi ini dalam detik ini otak saya, pikiran saya memerintahkan saya supaya mengambil jam. Nah, makanya otak ini dengan segala syaraf-syaraf yang ada di dalam otak ini kemudian memerintahkan, lalu turun ke tangan ini. Tangan ini kemudian bergerak mengambil jam tangan yang ada di hadapan saya. Nah, begitu. Jadi prosesnya itu cepat sekali, ya gitu. Makanya kalau ada orang yang reaksinya lambat itu saraf-sarafnya sudah rusak, saudara. Orang kalau sudah semakin tua, ya saya punya ayah sekarang ini usia 95 tahun. Lahir pada tahun 1928. Ayah saya. Ya, dia mengaku seperti itu dan memang sudah sangat tua ayah saya. Jadi sekarang umur 95 tahun. Itu reaksinya lambat banget itu. Jadi kalau diajak omong, misalnya saya mengajak omong sama beliau, Pak, saya pangat anakmu gitu. Nanti dia nengok, kemudian masih berpikir, oh kamu pangat. Oh, sulung ya kamu ya, gitu, datang. Bicaranya juga lambat seperti itu. Nah, itu berarti perangkat kerasnya itu sudah terlalu tua, saudara ya. Begitu. Nah, jadi kalau orang normal, maaf, kalau orang yang masih muda, masih normal begitu, perintahnya itu cepat sekali. Dari otak, ambilkan jam, ambil, langsung diambil. Pada sepersekian detik gitu sudah sampai ke tangan perintah ini. Nah, begitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah tua, ibarat kalau komputer sudah orang menyebutnya lelet gitu ya. Kadang-kadang dibaca lelet. Itu sebetulnya dari bahasa Jawa. Waduh, ini komputernya lelet sekali. Yang benar sebetulnya seperti itu. Itu dari bahasa Jawa.
Lelet itu lambat banget gitu. Itu lelet, bukan lelet. Apalagi lelet. Wah, itu keliru-keliru. Tapi ya sudah, bahasa itu sering mengalami perubahan ucapan semacam itu. Itu namanya gaya bahasa. Gaya bahasa itu kan ada banyak, ada gaya bahasa personifikasi, ada bahasa nama gaya bahasa yang rancu gitu, ada gaya bahasa perubahan, entah aslinya disebut apa gitu ya. Jadi gaya bahasa itu contohnya saja ya, ini melebar sedikit. Di sekitaran Jogja ya, saya mengetahui di Purwodadi ada jenis sayuran namanya loncang. Ya, orang sana menyebutnya loncang. Di seputaran Salatiga disebut oncelang. Kalau disebut loncang itu lucu. Saya bilang sama istri saya, bilang bukan, oncelang. Ya sudah, itu karena kebiasaan. Nah, itu gaya bahasa itu, saudara ya. Kemudian ada kata diedum. Diedum itu dibagi-bagi begitu. Tapi nanti kemudian berubah ucapan dibadum gitu itu. Nah, itu sebuah gaya bahasa. Nah, jadi proses, kita sedang berbicara mengenai proses reaksi dari yang di dalam manusia kepada yang di luar manusia. Segala tindakan manusia itu berasal dari yang di dalam. Hatinya dan pikirannya memikir-mikirkan apa, kemudian itu memerintahkan kepada tubuh luarnya, dan tubuh luarnya melakukan seperti yang diperintahkan oleh otaknya itu. Nah, itu loh saudara. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh manusia itu sangat tergantung dari apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau di sini dikatakan hati yang merencanakan hal-hal yang jahat, hati yang membuat rencana-rencana jahat, itu dibenci Tuhan. Karena logikanya bagaimana? Kalau hatinya saja sudah membuat rencana-rencana jahat, isinya hatinya itu hanya membuat rencana-rencana jahat, sudah dapat dipastikan orang itu yang punya hati itu akan menjadi penjahat. Nah, itu loh. Nah, jadi ini penting sekali, saudara-saudara sekalian. Nah, mari kita merenungkannya. Sebagai orang beriman, kita merenungkan, kenapa hati yang membuat rencana-rencana jahat itu dibenci Tuhan? Karena akan membuat orang menjadi penjahat. Begitu loh. Jadi firman Tuhan itu hanya satu frasa. Frasa itu bagian dari kalimat. Iya toh, ini yang kita renungkan ini bagian dari kalimat. Kalimatnya tadi kan panjang, tapi penggalan kalimat itu bunyinya hati yang membuat rencana-rencana jahat. Ada 6 atau bahkan 7 perkara yang dibenci Tuhan. Ini termasuk yang dibenci Tuhan. Bukan hanya dibenci, tetapi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa ini merupakan kejijikan ya di hati Tuhan, merupakan sebuah kejijikan. Nah, seperti itu. Kekejian, ya, tepatnya dituliskan. Kekejian di hadapan Tuhan. Wah, ini berarti sesuatu yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kita orang beriman harus menjauhi hati yang membuat rencana-rencana jahat. Sebetulnya ada banyak firman Tuhan yang berbicara mengenai hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Jadi hidup kita ini nanti akan seperti apa, itu sangat tergantung dari hati kita, saudara ya. Hati kita itu merencanakan hal yang bagaimana, nah maka nanti itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan menjadi gaya hidup kita. Lalu pada akhirnya itu yang akan menjadi warna dari hidup kita. Kalau orang yang hatinya selalu membuat rencana-rencana jahat, maka orang itu warnanya akan dikenal orang sebagai penjahat tentu saja. Jadi
Wah, ini betapa pentingnya yang ada di dalam, yang namanya hati dan pikiran itu harus dijaga, ya, dari kejahatan. Makanya kita harus menjauhkan dari hati yang memiliki rencana-rencana jahat. Nah, frasanya hanya kecil ya, tapi ini kalau dilanjutkan renungan ini cukup panjang, saudara ya. Hanya saya ingin menggarisbawahi saja. Saya berharap saudara-saudara bisa menangkapnya bahwa hal ini penting, ya. Hati dan pikiran yang ada di dalam manusia itu, perangkat lunak itu sangat mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh manusia, apa yang akan kita lakukan. Dan kalau seperti yang difirmankan ini, ada orang yang hatinya selalu hanya membuat rencana-rencana jahat, maka dia jadi penjahat. Dan penjahat tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, tentu saja. Nah, oleh karena itu, nilai yang dapat saya ketengahkan bunyinya demikian kali ini. Hati yang membuat rencana-rencana jahat harus dijauhi. Sebagai orang beriman kita harus menjauhi. Karena hal itu akan membuat orang menjadi penjahat. Nah, ini harus disadari, saudara-saudara ya. Jadi sepertinya hal sederhana yang kita tangkap hari ini. Tapi dari hal yang sederhana ini, kalau ini berasal dari firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, maka ini menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Sekali lagi, hati yang membuat rencana-rencana jahat harus dijauhi, karena hal itu akan membuat orang menjadi penjahat. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa, dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami beritahukan terus bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, ya. Dan ada juga doa pagi diadakan setiap hari, setiap jam 5 pagi. Ya, terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan juga yang mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.